singkat ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, nggak panjang saudara. Saudara, siapa tadi datang ke tempat ini, jujur ya, datang ada masalahnya di rumah, datang ke tempat ini, tapi dipaksakan aku mau datang sama Tuhan. Saudara boleh angkat tangan karena keterbukaan awal pemulihan. Ada tadi yang datang ke tempat ini, di rumah ada masalah, saudara tinggalkan, tapi saudara tetap datang ke tempat ini. Boleh pegang tangan? Ada saudara, ya, banyak ya. Jadi saudara, saya mau tanya, saudara mau nggak masalah itu selesai? Jangan amin, mau nggak? Mau, ya. Saudara, Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Kalau saudara katakan masalahku selesai, begitu aku pulang dari tempat ini, masalahku selesai, maka masalah saudara selesai. Amin. 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 Minta mah, gua akan minta. Kalau kita bilang selesai, selesai saudara. Kalau kita bilang ada pertolongan, ada pertolongan. Ada pembalikan keadaan, maka ada pembalikan keadaan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Amin. Saudara, ya itu awal. Karena begini saudara, ketika tadi pujian penyembahan, saya lihat ke belakang, saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan. Lah udah semangat jemaat Tuhan yang datangku. Tapi ini ada permasalahan dalam rumah. Jadi saudara, saya sampaikan ini buat saudara, memotivasi saudara, menguatkan, meneguhkan saudara. Amin. Saudara, ya hidup ini adalah ladang ranjau. Apa ladang ranjau saudara? Kalau saudara mungkin ada di daerah perbatasan, daerah-daerah perang. Kalau kamu ke tengah hutan, saudara ya, di daerah-daerah peperangannya, kalau kita ke tengah hutan, nampak bagus sekali. Nampak saudara ada rumput, ya, ada tumbuh-tumbuhan. Mungkin kalau aku di sini jalan tenang bisa luar biasa saudara, ya, nggak ada masalah. Saudara tahu kalau itu ladang ranjau saudara. Kalau saudara salah pijak, detik ini saudara manusia, detik berikutnya saudara bisa tinggal nama. Itu ranjau. Artinya hidup ini banyak jebakan. Betul nggak? Betul. Kadang-kala kita pikir itu kesempatan, ternyata itu jebakan saudara. Kadang-kala kita pikir ini terpuruk, ini jebakan, aku akan hancur. Kita pikir itulah kesempatan untuk naik. Dari mana kita bisa kenal itu jebakan atau kesempatan, itu bahaya atau tidak? Hanya dengan intim dengan Tuhan saudara. Kalau saudara tak mengandalkan Tuhan, kalau saudara tak kaya akan firman Tuhan, tidak penuh dengan kebenaran firman Tuhan, kita nggak tahu mana kawan, mana lawan. Amin. Contoh, saya bilang selalu sama anak-anak muda. Nah, aku rajin membaca Alkitab mingguan anak-anak muda saudara. Untuk apa? Sama seperti makanan. Kalau saudara nggak kenyang, kalau saudara kelaparan saudara ya, akan penglihatan tapi kurang. Nggak tahu kita ini Joni ini atau Riko. Padahal jauh bedanya, tingginya kan beda jauh ya. Ini Joni apa Riko? Joni mana? Kok kau mau ke Riko nih dunia? Kapan aku boleh? Lana itu tak ada jelma. Saudara gitu juga. Secara rohani, kalau saudara lapar dan saudara tidak dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara pikir teman, padahal itu setan. Saudara pikir itu, inilah jalan keluar dalam masalahku. Ternyata saudara, itu menjerumuskan saudara makin dalam ke dalam jurang keputusasaan. Kita nggak tahu. Hidup ini, saudara, penuh dengan ranjau dan jebakan. Saudara, Tuhan, kalau kita lekat dengan Tuhan, Tuhan katakan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan katakan maju 3 langkah, kita maju 3 langkah. Tuhan katakan diam, diam saudara. Kalau kita lekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak penuh dengan firman Tuhan saudara. Tuhan katakan, nak kuku kanan, kita ke kiri. Jadilah saudara, kita masuk jebakan. Saudara, kalau hidup ini penuh dengan jebakan, kalau kita salah langkah, maka akibatnya fatal. Saudara ingat istri Lot? Sekian detik cuma malaikat Tuhan bilang lari, jangan toleh ke belakang, lari, diamkan, ulah dan kemudi. Kata malaikat, saudara itu refleks, nggak bisa dibikin-bikin saudara. Saya dan saudara itu nggak bisa dibikin-bikin. Refleks kita ini seperti apa? Jom lihat ke belakang saudara. Detik dia lihat ke belakang, detik itu juga dia jadi tiap kali. Bahkan di perjanjian baru dikatakan, ingatlah istri Lot. Walaupun istri Lot tak pernah dicatat
di Alkitab siapa namanya. Tapi firman mau mengatakan kepada kita, reaksi kita, respon kita, saudara, refleks kita itu fatal kalau itu salah, saudara. Amin. Saya nggak mau saudara dalam kejadian-kejadian terjadi dalam kehidupan kita mungkin dalam belakangan hari ini kita terpuruk. Jangan, karena akibatnya bisa fatal. Saudara, kenapa tadi saya katakan kepada saudara, saudara ada dalam masalah enggak? Saudara, kalau saudara tahu saudara sedang dalam masalah, setengah dari pertarungan itu saudara sudah menangkan. Tapi cilakanya kita ada dalam masalah, tapi kita tak merasa. MC Rina dulu. Kita ada dalam badai masalah, tapi kita merasa tak apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa kok aku jauh dari Tuhan. Nggak ada masalah apa-apa kok ketika aku nggak sembah Tuhan. Nggak ada masalah apa-apa kok ketika aku nggak datang kepada Tuhan. Itu menurutku bahaya sekali, saudara. Tapi ada tak mendengar masalah, ada tak mendengar dalam Tuhan. Kalau saudara masih tahu saudara butuh Tuhan, saudara itu gampang untuk Tuhan membalikkan keadaan kita. Amin. Amin, saudara. Jangan sampai salah langkah. Jadi gimana Bu kalau sampai salah langkah? Aku hari ini hidup susah, hidupku susah, seperti ada dalam jebakan. Ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan mentok, mundur nggak bisa lagi. Apa yang harus dilakukan? Minta Tuhan merekayasa hidup kita, saudara. Amin. Minta Tuhan rekayasa hidup saudara. Tuhan rekayasa hidupku. Kalau secara dunia udah gak mungkin lagi, tapi dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Bahkan di dalam Tuhan saudara bisa mengubah nasib. Ubah nasibku Tuhan, ubah takdirku Tuhan, ubah destiniku Tuhan. Bisa, saudara. Karena firman berkata, aku akan memberikan roh yang lain dan hati yang baru kepadamu, kata firman Tuhan. Adakah tuh hati dia bebal? Ya, gua pelauga. Kalau kita tahu roh kita yang suam-suam kubu, bisa kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, berikan aku roh yang baru. Ada firmannya, saudara. Minta sama Tuhan berikan kita hati yang baru, roh yang baru. Amin. Supaya kita nggak suam-suam kubu, supaya kita nggak bebal. Hati kita ini, saudara, hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nggak tegang tengkuk. Tengkuk kita ini tengkuk yang mudah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Lah tegang, lah membom bagi kuling-kuling, saudara. Kita ini bukan orang bebal. Amin. Mari kita buka dengan cepat. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Yang dapat katakan amin. Ini cerita tentang Daud. Banyak jebakan dalam hidupnya, saudara, tapi dia tetap menang dalam peperangan. Yang dapat katakan amin. Belum semuanya? Yang di belakang? Amin. Kita baca bergantian, saudara. Saya ganjil, saudara genap. Dengan judul berikut, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan mencari Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke tempat perasian dan menunggu mereka di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos sungguh di depanku seperti air yang menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memecah di lembah Efraim, Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai di belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, ya, di zaman waktu itu siapa yang menjadi lawan Daud? Orang Filistin. Zaman sekarang, ya, di perjanjian baru, saudara, siapa lawan kita? Lawan kita bukan tentang
Ketika kita memutuskan bertobat, ketika kita memutuskan intim dengan Tuhan, ketika kita memutuskan menjadi orang baik, saudara, belum tentu orang-orang di sekeliling kita berbuat baik kepada kita. Itu belum tentu. Jadi saya sampaikan ini buat saudara, gak ulang pagi terluka. Saudara, belum tentu. Kenapa dia ini agak Palestina ini? Kalau aku dari situ bisa bilang, kenapa kamu? Orang raja aku kok yang diangkat, kenapa kalian datang situ? Tapi itu yang terjadi. Sering sekali ketika kita diangkat Tuhan, saudara, ada oknum-oknum yang tidak suka. Tapi gimana kita? Ketika ada orang lain yang ingin menjatuhkan kita, gundari buat kamu, Tuhan sudah pasti tentu, sudah pasti 100% ingin saya dan saudara tidak menyerah, tetap naik. Tapi gimana kita? Apakah kita juga memutuskan sepakat dengan Tuhan? Kita kalahkan tentang orang Filistin itu, saudara, itu yang hari ini. Kita lihat, saudara, kenapa orang Filistin datang untuk menangkap Daud? Saudara tahu, karena pengurapan. Saya dan saudara diurapi Tuhan. Amin. Apa tandanya saudara diurapi? Ada Roh Kudus di dalam kita. Pengurapan itu cerita tentang Roh Kudus, saudara. Saya dan saudara diurapi untuk menjadi anak-anak Tuhan, diurapi untuk menjadi pewaris kerajaan surga, diurapi menjadi raja, menjadi imam, menjadi murid, menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, pengurapan itu adalah materai. Bali ada surat tanah. Kalau surat tanah itu tak ada materainya, itu nggak sah. Saudara dan saya dimateraikan dengan pengurapan Tuhan. Artinya sah. Saya dan saudara sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sah saya dan saudara adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Setan pun tahu itu, saudara. Sama seperti orang Filistin tadi, dia tahu Daud itu sah jadi raja setelah Saul. Setan pun tahu kita ini sah, tapi persoalannya takut lalu. Adilatang dong kamu jadi bulan-bulanan setan. Tapi masalahnya hari ini saya beritahukan buat saudara bahwa saudara dan saya sah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena apa? Kita diurapi. Amin. Pengurapan juga cerita tentang daya cipta. Ketika kita diurapi, saudara, nanti ketika saudara diurapi oleh Bapak Gembala, katakan, Tuhan, biarlah masuk daya ciptamu dalam tubuhku. Semua yang sakit, lihat encok pas awal aku katakan, Tuhan, daya ciptamu masuk, aku kuat, aku sehat. Amin. Adik kamu bagi tempat-tempat pelupa, bilang daya ciptamu masuk, aku menjadi orang yang cerdas. Kalau kamu, saudara kita mungkin banyak hal yang lemah, yang mundur, saudara, kita katakan daya ciptamu masuk, aku kuat, aku diberkati, aku luar biasa. Amin, saudara. Itu pengurapan. Mari kita lihat, saudara, apa yang dilakukan Daud ketika datang orang Filistin mencari dia. Kita lihat ayat yang ke-18, ayat 19, ya. Sudah di situ? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke tanganmu. Ketika ada tantangan, Daud cari Tuhan, bukan kita. Siapa kita cari? Manusia atau Tuhan? Saya nggak menyarankan saudara ketika saudara punya masalah cari saya atau Bapak Gembala. Untuk setelah saudara cari Tuhan, saudara cari saya dan Bapak Gembala boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan saya dulu saudara cari atau Bapak Gembala, saudara. Ketika saudara bermasalah, cari Tuhan dulu. Amin. Daud, saudara, dia nggak cari Jonathan. Dia nggak cari Jonathan, sahabatnya kan? Dia nggak cari Samuel, saudara. Saudara, Samuel itu adalah orang yang mengurapi dia. Dia nggak cari bapaknya Isai. Dia nggak cari abang-abangnya. Dia cari Tuhan. Dia tanya, Tuhan, kalau aku maju, apakah aku menang? Tuhan katakan, maju. Kita lihat ayat 20, saudara. Apa yang terjadi? Lagu ini yang terkenal sekali, saudara, ketika kita doa peperangan ini diperkatakan. Ya, kita baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3 ya. Lalu datanglah Daud di Baal daerah sini dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah merobos musuhku di depanku seperti air merobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal. Nama Tuhan, Tuhan merobos, Master of Breakthrough, Yesus Kristus. Kalau
ujape lade baci, terobos, panggil nama Tuhan. Ingat bukan nama Peter minggu lalu. Ingat kan saudara Jehovah Jireh, saudara. Kalau saudara sudah mentok ada permasalahan, saudara nggak tahu harus mau melakukan apa, katakan Tuhan, Engkau Tuhan penerobos, terobos semua permasalahanku, maka aku akan jadi pemenang. Amin. Daud menang dalam. Menang. Orang Filistin menang dengan dalam. Kita lihat ayat 21 sebenarnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Sekali lagi aku. Engkau kabe kalah, radengah, tak tahu malu saudara. Masih datang, sama seperti setan. Dia tunggu kapan saudara lemah. Begitu lemah dan telan dulu. Kita nggak mau ditelan oleh setan. Amin. Saudara sama orang Filistin begitu juga. Udah kalah, kan Tuhan menerobos sekali ya. Dia yang tadi 19 saudara. Udah kalah, tetap datang lagi. Ketika dia datang lagi, apa yang dilakukan Daud? Mari lihat apa yang dilakukan Daud. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ijairu suruh kita kalah. Di sini saudara. Kenapa? Banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian ketika ada masalah, udah kayak dulu lagi lah bikin, nggak tanya lagi Tuhan. Kenapa? Dulu pun menangnya, nggak usah lagi tanya Tuhan. Kayak gitu aja nya, udah kayak yang kemarin aja bikin. Sudah tentu? Belum tentu. Kalau di awal tadi Tuhan katakan, maju. Yang kedua Tuhan katakan apa? Tuhan bertanya kepada Tuhan, dan dia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Itu dah. Dia tanya Tuhan sekali lagi, keinginan Tuhan, tak sama jawaban Tuhan. Yang pertama tadi Tuhan katakan, maju, perangi, kau pasti menang. Yang kedua Tuhan bilang, jangan maju, tunggu, buat gerakan melingkar. Adik begitu kan suara derap di pucuk-pucuk pohon kertau itu katanya, maka di situ aku turun, bergerak cepat, kata firman Tuhan kepada Daud. Daud melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan saudara. Daud menang kalah. Tapi Jairu suruh kita kalah. Kalau kau dengar bergerak cepat kata Daud kan, kita lah begini. Gerak cepat kata Tuhan, gerak lambat kita. Tunggu kata Tuhan, maju kita. Maju kata Tuhan, timai lebih kita. Kenapa sering sekali kita salah saudara? Kenapa kita sering sekali enggak? Ya, kalau saudara kita hidup hari ini sebagaimana kita ada seperti lagu tadi saudara, itu betul-betul karena anugerah Tuhan. Kalau pandangkan otak kita ini saudara, udah dekat sama kita kena ranjau darah. Nggak campur ke bahasa P. Udah lama kali kita binasa saudara kalau bukan karena anugerah Tuhan. Karena lihat kebebalan kita, lihat ketidakpekaan kita, lihat kita nggak betul-betul sungguh-sungguh selalu cari Tuhan saudara. Sering sekali ketika Tuhan suruh ke kanan kita ke kiri, Tuhan suruh ke kiri kita ke kanan, Tuhan suruh jongkok kita berdiri saudara. Sering sekali kita seperti itu. Mari intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan katakan detail demi detail saudara kita bisa lakukan dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Jangan saudara pikir sepele. Buat gerakan melingkar, tekatin gerakan melingkar. Saudara ingat semalam sebelum tidur saya baca 6 pasal kitab Joshua. Saudara tahu ketika Joshua disuruh untuk menghancurkan tembok Yeriko, Tuhan bilang begini, adik kita andai-andai mungkin di zaman hari ini hancurkan tembok Yeriko, engkau bisa tenangkan bulldozer. Si bulldozer kena kucuk. Tapi Tuhan bilang enggak. Joshua,